Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi tentang akuntansi PPN dan PPNBM dan restitusi pajak. Anggota kelompok kami yaitu ada Gian Faber Hestomi, Fahri Amanda Saputra, Gilbert Sitanggang, Emerson Rezon Silaban, Gabriel Fiktio, dan saya sendiri Muhammad Khalid Usman. Submateri dari presentasi kelompok kami yaitu yang pertama ada penyerahan barang mewah dan jasa kena pajak. Yang kedua yaitu ada menghitung PPN dan PPNBM. Yang ketiga yaitu akuntansi pajak PPN. Yang terakhir yaitu restitusi pajak. Sebab yang pertama kita akan membahas tentang penyerahan barang mewah dan jasa kena pajak. Penyerahan barang kena pajak. Termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sesuai Undang-Undang PPN adalah yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalian BKP karena suatu perjanjian sewa, beli, dan atau perjanjian sewa. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, BKP berupa persediaan dan atau aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Next. Yang keenam yaitu penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Yang kedelapan, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan. Yang kesembilan, prinsip yang digunakan dalam hal ini yaitu prinsip syariah. Yang tidak termasuk penyerahan barang kena pajak yaitu penyerahan barang kena pajak kepada maklar. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, dalam rangka penggabungan peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Yang keempat, dalam hal pengusaha kena pajak termasuk melakukan pemusatan tempat barang pajak terutang. Yang kelima, barang kena pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Next. Penyerahan barang mewah. Terhadap penyerahan barang kena pajak, di samping dikenai PPN, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM, dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah. Beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam PPNBM. Yang pertama, pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali, yaitu pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN. Namun demikian, apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Objek pajak PPNBM yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Next. Materi selanjutnya kita masuk ke penyerahan jasa kena pajak. Pengertian penyerahan jasa kena pajak atau bisa disingkat dengan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Nah, pemakaian JKP untuk kepentingan sendiri atau pemberian JKP secara cuma-cuma termasuk dalam pengertian penyerahan JKP dengan pertimbangan untuk mempertahankan adanya perlakuan yang sama sebagaimana halnya pada pemakaian barang kena pajak untuk kepentingan sendiri atau penyerahan barang secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Bisa di next. Nah, ada beberapa aturan atas PPN jasa kena pajak, yaitu yang pertama jasa kustodian. Jasa kustodian merupakan jasa yang dilakukan oleh bank yang dapat berupa jasa penitipan, jasa settlement, jasa aksi korporasi atau corporate actions, dan jasa registrasi. Jasa kustodian yang berupa jasa penitipan adalah jasa yang terutang PPN. Sedangkan jasa kustodian yang berupa jasa settlement, jasa corporate actions, dan jasa registrasi merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Kemudian
jasa consumer credit. Jasa consumer credit, credit card, dan debit card berdasarkan surat edaran nomor 34 garis miring PJ titik 53 garis miring 1995 tanggal 1 Agustus 1995, jasa consumer credit, credit card, dan debit card merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN. Atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang harganya dilunasi dengan menggunakan fasilitas consumer credit atau credit card atau debit card tetap terutang PPN dan atau PPNBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian aturan yang ketiga, jasa penagihan listrik dan telepon oleh bank. Berdasarkan surat edaran nomor SE 63 garis miring PJ titik 53 garis miring 1994 tanggal 29 Desember 1995, jasa penagihan listrik dan telepon yang dilakukan oleh bank merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, atas penyerahan jasa penagihan listrik dan telepon tersebut tidak terutang PPN. Kemudian aturan yang keempat adalah jasa angkutan dan jasa ekspedisi muatan. Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S426 garis miring PJ titik 53 garis miring 1996 menyatakan bahwa jasa angkutan umum di darat, laut, udara, maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta dan jasa angkutan udara luar negeri termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri tersebut merupakan salah satu kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Sedangkan jasa angkutan penumpang dan atau barang sepanjang tidak memenuhi kriteria sebagai angkutan umum, yaitu ketentuan jasa angkutan umum di darat atau jasa angkutan umum di laut, danau, sungai, adalah dikategorikan sebagai jasa kena pajak, sehingga penyerahannya terutang PPN. Sebagai contohnya, jasa ekspedisi muatan kapal laut dan udara, atau MKL dan MKU adalah jasa kena pajak sehingga penyerahannya terutang PPN. Mungkin bisa di next. Berikutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menghitung PPN dan PPNBM. Yang pertama untuk PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Pelanggan akhirlah yang akan menanggung beban ini. Bisa dilihat pada setiap struk perbelanjaan akan ada tulisan PPN atau Value Added Tax. Tetapi yang akan melaporkan mengenai hal ini adalah PKP atau pengusaha kena pajak tempat Anda berbelanja. Tempat kita berbelanja. Nah, objek yang terkena PPN adalah yang pertama barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian yang kedua impor barang kena pajak, yang ketiga pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian objek yang keempat adalah ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Bisa di materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masih dari PPN. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang pertama tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk PPN, yang perlu dilakukan adalah mengalihkan tarif PPN dengan harga barang. Jadi, jika ada barang seharga 1 juta dengan PPN 10%, maka 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Selanjutnya, PPNBM. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM menjadi pajak yang akan dikenakan khusus untuk barang mewah setelah PPN. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, sekaligus menjadi cara pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 PMK 010 2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN, PPNBM akan dikenakan terhadap beberapa barang berikut.
Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam daerah pabean dari kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya, PPNBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu, sehingga yang akan memungut PPNBM adalah pabrikan dari BK mewah, BKP mewah pada saat penyerahan atau penjualan. Untuk barang impor mewah, PPNBM akan dilunasi oleh importir bersamaan dengan PPN impor. PPNBM akan dipungut melalui faktur pajak. Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut ini. Yang pertama, tarif 10%, yaitu untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua, untuk tarif 20%, yaitu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Yang ketiga, tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pickup, dan minibus. Kemudian tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Untuk menghitungnya digunakan rumus PPNBM terutang sama dengan DWP PPNBM dikali tarif pajak. Misalkan harga jual sedan diesel 1.800 cc oleh PKP sebesar 220 juta. PPN 10% dikali 220 juta, sama dengan 22 juta. Dan PPNBM-nya 40% dikali 220 juta, sama dengan 88 juta. Jadi total harga jual termasuk PPN dan PPNBM menjadi 330 juta. Selanjutnya, akuntansi pajak BPN. Berikutnya adalah akuntansi pajak PPN. Prosedur-prosedur pembukuan atau pembuatan jurnal PPN terdiri dari 3 faktor. Yang pertama itu pembelian BKP atau JKP di mana PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua penjualan dan PPN terutang, dan yang ketiga itu PPN yang masih harus dibayar dan lebih bayar PPN. Sementara untuk metode pencatatan jurnal PPN terdiri dari 3 cara atau metode, yaitu yang pertama PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan pada satu perkiraan. Pembukuan dengan cara ini hanya menggunakan satu perkiraan, yaitu PPN yang selalunya mungkin debit atau kredit, tergantung mana yang lebih besar antara pajak masukan atau pajak keluaran untuk satu masa pajak tertentu. Yang kedua, PPN masukan dan PPN keluaran dibukukan secara terpisah, tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak. Dengan cara seperti ini, saldo masing-masing perkiraan akan bertambah terus-menerus karena terjadi akumulasi PPN masukan dan PPN keluaran selama periode tertentu. Yang ketiga, PPN masukan dan PPN keluaran yang dibukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak. Prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN masukan dan PPN keluaran ke kas negara atau penerimaan restitusi sama seperti prosedur pembukuan pada cara kedua. Pada akhir masa pajak dilakukan penjurnalan untuk meng-offset perkiraan PPN masukan dan PPN keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT masa pajak PPN bulan yang bersangkutan. Next. Berikutnya ada materi yang keempat, yaitu restitusi pajak. Pengertian restitusi pajak. Menurut Lubis, restitusi merupakan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam satu masa pajak. Restitusi pajak adalah pengembalian atas pembayaran berlebih yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Tujuannya adalah untuk memberikan dan melindungi hak kepada wajib pajak dan memberikan kepada pajak. Istilah restitusi pajak tercantum dalam Undang-Undang KUP, khususnya pada pasal 17. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah kriteria wajib pajak. Ada beberapa pihak yang pantas untuk mendapatkan restitusi pajak.
berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39 garing PMK 03 garing 2018, setidaknya ada 3 jenis wajib pajak yang berhak mendapatkan restitusi pajak. Antara lain yang pertama yaitu wajib pajak kriteria tertentu. Wajib pajak kriteria tertentu memiliki status yang ditentukan oleh DJP melalui pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39 garing PMK 03 garing 2018. Yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan sendiri pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Lalu yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Next. Lalu yang kedua, wajib pajak persyaratan tertentu. Wajib pajak persyaratan tertentu ialah yang memiliki persyaratan seperti yang tercantum pada pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39 garing PMK 03 garing 2018. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi. Lalu yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak sebesar 1 juta rupiah. Lalu yang ketiga, wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu yang keempat, pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Lalu kriteria yang terakhir yaitu pengusaha kena pajak berisiko rendah. Pengusaha kena pajak berisiko rendah juga mendapatkan haknya untuk restitusi pajak dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan. Yang keempat, pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat atau authorized economic operator. Lalu yang kelima, pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Tiga kelompok tersebut berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan pembayaran wajib pajak dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kolom pengembalian pendahuluan pada SPT. Lalu yang kedua, DJP akan melakukan penelitian untuk hal tersebut. Yang ketiga, DJP akan mengeluarkan keputusan berupa terbit atau SKPPKP. Yang keempat, jangka waktu. Yang pertama 3 bulan untuk PPH dan 1 bulan untuk PPN bagi wajib pajak kriteria tertentu. Lalu yang B 15 hari untuk PPH OP, 1 bulan untuk PPH badan, dan untuk PPN bagi wajib pajak persyaratan tertentu. Lalu yang C 1 bulan sejak permohonan diterima bagi pengusaha kena pajak berisiko rendah. Demikian pesan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau yang menyinggung teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.